Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kali ini moderatornya saya ya, teman-teman, karena Pak Didit lagi berhalangan hadir. Terima kasih telah datang di grup belajar bersama hari Sabtu pukul jam 10 sampai jam 12. Jadi nanti ini forumnya benar-benar milik kita semua dan benar-benar akan dimateri oleh Bu Dwi Rosuliati selama 2 jam penuh, ya Bu ya. Bu Dwi Rosuliati nanti memaparkan tentang pembubaran PT dan CV, dan nanti mungkin akan disambi dengan pembubaran yang lainnya ya, badan usaha atau badan hukum lainnya yang akan disampaikan oleh Bu Dwi Rosuliati. Jadi teman-teman nanti bisa tanya jawab langsung di sini. Terus udah nanti disampaikan Bu selama 45 menit ya Bu. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, nanti pokoknya sampai waktunya benar-benar kita manfaatin sampai pukul jam 12 siang. Monggo Bu Dwi Rosuliati, ini sudah ada 17 partisipan yang siap untuk mendengarkan Ibu. Bu Dwi, di unmute Bu. Ya, sudah ya? Ya. Aduh, maaf ya, gaptek. Menunggu ponakan yang bangun tidur ini loh. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, acaranya tertunda yang harusnya kemarin diganti hari ini ya. Jadi karena saya jelaskan lagi, karena ini acaranya adalah, judulnya adalah belajar bersama, monggo nanti semua ikut nimbrung ya, artinya yang mempunyai pengalaman terkait dengan pembubaran PT dan CV. Mungkin sebelum ke pokok materi pembubaran PT, saya mohon izin untuk menyampaikan hal-hal terkait PT ya, terutama pendirian. Karena mungkin yang kemarin sudah dari Mas Sony, lebih ke arah USS ya. Jadi saya hanya kilas balik ya, artinya belajar sejenak, karena sebelum kita bicara pembubaran, kita pasti bicara pendirian. Kenapa saya sampaikan hal ini? Mohon maaf sekali, beberapa kali saya menemukan beberapa akte itu yang ternyata masih keliru-keliru ya, terutama kapan sih harus dibuat dengan akte otentik, kapan akte di bawah tangan, kemudian bagaimana prosedurnya, terutama terkait perubahan ya. Kemudian saya jelaskan lagi bahwa tidak bisa dipungkiri, mohon maaf, kadang rezeki itu datangnya dari ilmu ya. Rezeki itu datangnya dari ilmu. Kenapa saya bisa sampaikan seperti itu? Saya pernah mengalami di beberapa notaris ditolak ya, padahal sebetulnya bisa dilakukan. Ya, saya sampaikan lagi di kelompok belajar ini ada juga yang ahlinya PT ini ya, Mas Asep. Ya, mana Mas Asep? Mas Asep ini ahlinya PT, Mas Asep ini. Ya, kebetulan dulu juga pernah di tempat saya fokus ke PT juga. Jadi saya mulai sekilas mengenai pendirian PT ya. Jadi pendirian PT itu harus dengan akte otentik ya. Pendirian PT harus dengan akte otentik. Siapa pendiri PT? Misalnya A, direktur juga pemegang saham, B, komisaris juga pemegang saham, C, komisaris utama saja. Siapakah pendiri PT? Ya. Seringkali masih menyampaikan bahwa pendiri PT adalah A, B, dan C. Ya. Padahal siapa pendiri PT? Pendiri PT itu punya kewajiban mengambil bagian saham. Ada di pasal 7 ya, Undang-Undang PT ya. Jadi ini sebelum masuk ke ini ya, itu ada. Jadi siapa pendiri PT? Pendiri PT itu wajib mengambil bagian saham ya. Jadi kalau hanya sebagai direktur atau sebagai komisaris,
belum bisa dikatakan sebagai pendiri PT. Jadi pendiri PT itu wajib mengambil bagian saham, artinya pendiri PT itu adalah pemegang saham. Ya, ini yang harus dimengerti lebih awal atau dimengerti lebih dulu, ya, karena nanti akan sangat terkait dengan pembubaran PT. Ya. Jadi kalau si A hanya direktur saja atau komisaris saja, berarti dia bukan pendiri PT. Ketika akan membuat akte pendirian, kemudian si A itu hanya jadi direktur saja, tidak hadir, tidak ada masalah. Ya. Karena yang wajib hadir ketika mendirikan PT adalah pemegang saham. Karena saya menemui ada yang mensyaratkan bahwa walaupun hanya jadi direktur atau komisaris wajib hadir, kemudian malah dibuatkan kuasa, ya. Dan ini sebetulnya keliru, ya, karena apa? Dia bukan pendiri PT. Nah, itu yang paling penting harus diperhatikan. Kemudian terkait maksud dan tujuan itu KBLI, ya, kemarin sudah dijelaskan. Rizky mungkin nanti saya sesuai ini, ya. Jadi kalau maksud tujuan itu di pasal 2 itu sesuai KBLI. Kemarin sudah dijelaskan sama Mas Sony, mungkin KBLI fokus saja, ya. Maksud dan tujuan perseroan kan ada di maksudnya undang-undang PT. Jadi maksud dan tujuan itu ada di pasal 2 itu di undang-undang PT, ya. Sesuai KBLI, nggak usah melebar kemana-mana, fokus, ya. Kemarin sudah dijelaskan Mas Sony. Kemudian saya ke pasal 4 lah. Pasal 4 ini penting sekali, ya. Pasal 4 ini penting sekali. Jadi ketika membaca pasal 4, tolong juga dibaca penjelasannya, ya. Jadi tidak hanya membaca pasal 4 saja, tapi dibaca juga penjelasannya. Kenapa? Karena dalam praktek pasal 4 ini kita gunakan terus, ya. Terutama kalau kita kaitkan dengan pasal 102 Undang-Undang PT. Ya. Jadi pasal 4 itu ada ketentuan terhadap perseroan berlaku Undang-Undang PT, anggaran dasar PT, dan ketentuan perundangan lainnya. Bagaimana kalau ternyata di anggaran dasar PT tidak ada aturannya, ya? Jadi di anggaran dasar PT tidak ada aturannya. Nah, ini berarti yang dipakai adalah ketentuan di Undang-Undang PT, ya. Jadi prakteknya coba nanti teman-teman kan kita belajar sama, ya, kita lihat di pasal 12, ya, pasal 12 anggaran dasar PT-nya kita, ya. Di pasal 12 diatur mengenai apa? Kewenangan direksi, ya. Jadi pasal 12 itu mengatur kewenangan direksi. Prinsipnya perbuatan hukum itu ada dua. Perbuatan hukum sehari-hari atau beheran sama perbuatan hukum penetapan atau basicing, ya. Nah, di pasal 12 ini diatur. Di situ diatur mengenai kewenangan direksi untuk perbuatan hukum biheran sama basicing, ya. Jadi perbuatan hukum biheran tidak perlu persetujuan, ya, dari organ PT yang lain. Ya. Organ PT ada 3, yaitu direksi, Dewan Komisaris, sama RUPS. Nah, seringkali di pasal 12 itu tidak diatur bagaimana seandainya direksi menjaminkan atau menjual harta kekayaan perseroan, ya. Karena kita pakai draft yang sudah ada, jadi tidak diatur. Nah, kalau ada hal seperti ini, perlakukan ketentuan pasal 102, ya. Jadi pasal masuk Dek Rizky masukku pasal 12 itu pasal 12 anggaran dasar, bukan apa? Bukan undang-undang PT, ya. Jadi nanti anggaran dasar PT dilihat iseng-iseng, ya, kalau di kantor dilihat di situ mengatur mengenai kewenangan direksi, ya. Nah, di situ pasti tidak kebanyakan tidak diatur bagaimana kalau direksi itu mau menjual atau menjaminkan harta kekayaan perseroan. Nah, kalau ada seperti ini, kita sebagai notaris tidak boleh mendalilkan tidak mengerti atau tidak tahu. Ya, itu yang dipakai akhirnya adalah pasal 4. Ya, pasal 4, kalau ada antara Undang-Undang PT sama anggaran dasar, kan dipakai Undang-Undang PT, ya, baca penjelasan. Nah, itu ada di pasal 102 Undang-Undang PT. Jadi kalau mau menjual atau menjaminkan lebih dari 50% harta kekayaan perseroan, itu wajib mendapat persetujuan dari RUPS. Ya. Ini yang hati-hati kalau kita pegang bank. Ya, seringkali yang dijaminkan itu adalah harta kekayaannya perseroan.
Ini pasal 4 ya. Kemudian dilanjut pasal 7. Tadi sudah saya jelaskan, didirikan oleh 2 orang atau lebih, ya, perseorangan ini bisa WNI atau WNA. Kalau ada WNA-nya berarti PT PMA, sudah dijelaskan sama Mas Sony. Kalau dulu sebelum pendirian PT PMA itu kita wajib mendapat rekomendasi dari BKPM. BKPM-nya ini rekomendasinya kita taruh di premis, ya. Jadi premis adalah pengantar menuju isi akte. Jadi sebelum ke pasal-pasal di akte pendirian PT, premisnya di premis disebut dulu. Sudah dapat rekomendasi dari BKPM. Kalau sekarang tidak, ya. Kalau sekarang langsung. Jadi pendirian PT PMA sekarang tidak perlu rekomendasi dari BKPM. Tadi kemarin sudah dijelaskan Mas Sony. Dengan akte notaris, ya. Berarti untuk pendirian PT, akte otentik, akte notaris adalah syarat keberadaan, ya. Jadi kalau mau mendirikan PT dibuat dengan akte di bawah tangan, enggak bisa. Tapi kalau mau bikin ikatan jual beli pakai akte di bawah tangan boleh enggak boleh, ya, boleh sekali. Tidak, karena apa? Akte ikatan jual beli tidak harus dengan akte otentik, ya. Jadi ada yang memang harus memakai akte notaris. Ya, berarti akte notaris atau akte otentik ini adalah syarat keberadaan. Dalam bahasa Indonesia, ya, seringkali kalau kayak saya ya, misalnya ada PT PMA, ya, dia minta, Bu, tolong dalam bahasa Taiwan misalnya. Saya tetap akan membuat dengan akte pendirian bahasa Indonesia. Jadi terserah, bisa pakai penerjemah, nanti dituangkan di akhir akte, tapi selama ini saya tidak pernah orangnya menerjemahkan sendiri, ya. Jadi saya tetap dengan akte notaris dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah ini tadi yang saya jelaskan, pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham. Ya. Kenapa saya pertegas lagi? Mohon maaf, kebetulan saya di bidang magang bersama, ya. Ketika ujian magang bersama, saya selalu membuat soal juga, dan walaupun sudah magang di kantor notaris 2 tahun lebih, ya, itu masih mungkin 80%. Itu selalu mengatakan bahwa direktur atau komisaris itu pendiri PT, ya. Padahal itu nanti akan berpengaruh atau berbeda di komparisi. Artinya apa? Direktur, komisaris kalau dia bukan pemegang saham tidak hadir ketika pendirian PT juga tidak apa-apa, ya. Karena apa? Pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham, ya. Kemudian kapan memperoleh status badan hukum? Itu ketika terbit surat keputusan Menteri Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kenapa kata pengesahan saya beri huruf kapital? Ya, ini berpengaruh sekali di komparisi. Ya, saya masih menemukan bukan beberapa ya, malah banyak ya. Ketika membuat komparisi, itu menyebut istilah pengesahan berkali-kali. Ya, padahal ketika kita membuat komparisi, istilah pengesahan itu nempelnya hanya di akte pendirian, ya. Jadi penyebutan istilah pengesahan hanya 1 kali, karena ketika disebut istilah pengesahan, maka PT ini menjadi badan hukum, ya. Jadi tidak disebut berkali-kali, tidak, ya. Jadi yang selalu disebut ada kata pengesahan itu adalah nempelnya pada akte pendirian, yang di dalam akte pendirian itu berisi anggaran dasarnya PT. Ya, dilanjut deh. Dilanjut dari sini. Nah, ini yang saya tadi cerita, ya. Yang saya tadi cerita, kadang rezeki itu dari ilmu, ya. Jadi di pasal 12 itu diatur perbuatan hukum yang terkait dengan kepemilikan saham dan penyetorannya dilakukan oleh calon pendiri, ya. Calon pendiri, ya, sebelum perseroan didirikan. Nah, ini nanti di pasal 13-nya ada ketika sudah berbadan hukum atau disahkan, selambat-lambatnya 60 hari, itu RUPS pertama, itu acaranya adalah mengakui mengambil alih perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum PT didirikan. Ya. Jadi saya pernah ngalami itu, sewa menyewa, pemiliknya segera pulang ke negaranya, penyewanya PT, nah, tapi
di situ nama PT harus sudah ada dulu. Jadi cek nama PT-nya sudah ada, ya. Kemudian susunan direksi semuanya sudah ada. Cuman memang belum dibuatkan akte pendirian, ya. Jadi bisa melakukan perbuatan hukum itu di pasal 12. Tapi jangan sampai salah, ya. Nanti setelah disahkan langsung buatkan RUPS, ya. Artinya apa? RUPS yang acaranya itu mengambil alih, ya, bertanggung jawab atas semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri, ya. Jadi pasal 12 calon pendiri itu boleh, ya. Kemudian ada pasal 13, pasal 14. Pasal 14 itu mengatur kalau PT belum disahkan dan melakukan perbuatan hukum. Berarti pendiri, direksi dan dewan komisaris ini harus bersama-sama, ya, mewakili perseroan. Kalau yang ini yang pasal 14 begitu PT mendapat pengesahan, bahasanya demi hukum, ya, demi hukum perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri, direksi dan dewan komisaris sebelum perseroan disahkan itu menjadi tanggung jawab perseroan, ya. Jadi bedanya pasal 12 sama 14 seperti itu. Calon pendiri, ya, tapi kalau pasal 14 PT-nya sudah lahir, sudah akte pendiriannya sudah ada, tapi belum disahkan. Kira-kira terlalu cepat apa enggak saya ini? Oke. Mbak Rizky, enggak ya? Terlalu cepat ya? Enggak? Iya, Bu. Terlalu cepat dikit, Bu. Tolong langsung dikomplain ya. Enggak apa-apa, langsung dikomplain, langsung disampaikan aja. Jadi biar apa? Toh misalnya nanti sampai jam 12 baru PT aja enggak apa-apa. Kan boleh seminggu sekali. Tapi saya senangnya sebetulnya hari Sabtu ya. Jadi enggak kepikiran telepon bunyi, teleponnya bisa dimatikan. Soalnya Sabtu saya libur. Ya. Oke, siap. Ya, gitu ya. Jadi jadi kalau pasal 12 itu akte pendirian PT-nya belum ditandatangani, ya. Jadi PT-nya itu belum lahir. Tapi pasti ada syaratnya. Syaratnya apa? Namanya sudah ada, sudah pesan nama dan disetujui. Tapi kalau pasal 14, PT-nya sudah lahir, sudah ada akte pendirian, tanggal dan nomor, tapi belum disahkan. Ya, itu bedanya. Bedanya seperti itu. Mungkin saya lanjut di anggaran dasar. Ya, jadi anggaran dasar itu memuat sekurang-kurangnya apa itu ada di pasal 15. Mungkin dinaikkan di. Kemudian lanjut pasal 16 mengenai pemesanan nama PT ada di peraturan pemerintah itu ya. Kemudian pasal 17 tempat kedudukan PT ya. Itu di daerah kota atau kabupaten tapi di wilayah Indonesia. Kemudian dilanjut pasal 18 itu mengenai maksud dan tujuan ya. Itu sesuai KBLI. Nah, ini yang sekarang penting ya. Menurut saya penting terkait dengan jabatan kita sebagai notaris, yaitu kalau ada perubahan anggaran dasar. Ya. Dalam praktek, itu seringkali yang terjadi adalah justru perubahan anggaran dasar dengan segala macam acara rapatnya atau segala macam permasalahannya. Nah, ini yang saya beberapa kali menemukan, ya. Jadi menemukan judulnya ini ya, judul aktenya berita acara rapat, ya. Tapi di dalamnya dasarnya notulen rapat, ya. Harusnya kalau judulnya berita acara rapat kan relas akte, ya. Berarti tidak ada dasarnya notulen. Jadi kalau relas akte, berita acara rapat, notaris ini mengkonstatir. Jadi ada orang rapat, notaris yang melihat, ya, kemudian melihat, mendengar, menyaksikan, kemudian dituangkan dalam akte berita acara rapat. Ini namanya relas akte, ya. Jadi semua pemegang saham hadir. Tapi kalau notulen rapat, mereka ini rapat sendiri, ya. Mereka ini rapat sendiri, kita ini tidak ikut hadir di rapatnya mereka. Kemudian di notulen rapat itu, ya, di notulen rapat itu memberi kuasa ke salah satu untuk menotarilkan. Jadi yang menghadap ke notaris cuma satu orang.
yang diberi kuasa oleh rapat, ya. Nah, ini baru aktenya namanya pernyataan keputusan rapat, dan ini akte pihak, ya. Jadi beda akte pihak sama relas akte ada di awal akte, ya. Kalau berita acara rapat kan saya, koma dan seterusnya. Tapi kalau akte pihak kan menghadap kepada saya, ya. Jadi dibedakan, ya. Bukan apa judulnya berita acara rapat, dalamnya ada dasar notulen rapat. Ya, kalau ada dasar notulen rapat, berarti aktenya pernyataan keputusan rapat. Nanti saya email ya, Dek Rizky ya. Cuman ini tadi saya hilang-hilangi dulu namanya. Nanti saya kasih contoh semua, sirkuler semua ya. Cuman saya share ke teman-teman. Ya, di-share ke teman-teman. Saya masih saya hilangi dulu nama-namanya, kan nggak enak ya. Ada nama-namanya klien ya. Jadi draftnya. Jadi perubahan anggaran dasar ini siapa yang menetapkan? RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, ya. Karena apa? Karena pemegang saham ini mempunyai kekuasaan yang tidak dipunyai oleh direksi dan dewan komisaris, ya. Jadi perubahan anggaran dasar di pasal 19 itu acaranya apa? Itu wajib dicantumkan dengan jelas di panggilannya, ya, di surat panggilannya. Bapak saya jelaskan ini dulu, nanti ke bawahnya di counter. Nggak pakai panggilan bagaimana? Boleh, gitu ya. Tapi gitu. Jadi yang jelas kalau ada perubahan anggaran dasar yang menetapkan itu adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, perubahan ini ada dua. Perubahan yang dimintakan persetujuan sama perubahan yang cukup diberitahukan. Ya. Ini pengaruhnya kemana? Ke komparisi tadi yang saya bilang. Ya. Istilah pengesahan hanya sekali, nempel di anggaran dasar. Kalau perubahan itu istilahnya ada dua, persetujuan atau pemberitahuan. Ya. Jadi jangan sesuai akte berita acara rapat, ya, tanggal, nomor, gitu. Jadi anggaran dasarnya didirikan berdasarkan ini dan telah mendapat pengesahan, ya. Telah dilakukan perubahan berdasarkan akte berita acara rapat yang telah mendapat pengesahan. Nah, itu saya masih menemukan, ya. Jadi harusnya yang kedua perubahan ini dilihat persetujuan atau pemberitahuan, ya, itu berpengaruh di komparisi, ya. Jadi istilah pengesahan hanya satu kali, istilah selanjutnya yang ada di komparisi itu kalau tidak persetujuan ya pemberitahuan. Jadi pasal 21 itu mengatur perubahan yang dimintakan persetujuan, ya, yaitu itu ya ada A sampai F, ya. Jadi pengurangan modal, ya, ditempatkan dan disetor itu dimintakan persetujuan. Tapi kalau memperbesar modal ditempatkan dan disetor cukup diberitahukan. Ya, jadi kalau pengurangan malah dimintakan persetujuan. Nah, ini yang pemberitahuan yang ayat 3 ya. Apa aja sih kalau yang pemberitahuan? Ada ya di situ. Jadi ada peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Tapi kalau pengurangannya dimintakan persetujuan. Ya, itu bedanya. Ya. Jadi pemberitahuan ada sampai bawah itu ya, penunjukan penanggung jawab pajak dan seterusnya. Nah, ini yang nomor 4, ini penting. Terus nah, ini nomor 4 sampai 9 ini itu yang selalu kita lakukan, ya. Nomor 4 sampai 9 ini yang selalu kita lakukan. Nah, jadi perubahan anggaran dasar dinyatakan dengan akte notaris dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi kalau ada perubahan anggaran dasar dengan akte di bawah tangan, boleh enggak? Enggak boleh, ya. Enggak boleh karena memang ketentuannya di pasal 21 itu harus dengan akte notaris, ya, harus dengan akte notaris. Makanya bisa dilakukan nomor 5 rapat sendiri, ya. Jadi rapat sendiri maka dibuatkan notulen rapat, ya, notulen rapat bawah tangan. Kemudian karena ketentuan di ayat 4 harus dengan akte notaris, yang notulen rapat di bawah tangan ini harus di akte notariskan atau bahasa sehari-harinya dinotarilkan.
ya. Dibawalah akte notulen rapat di bawah tangan ini ke notaris. Nah, nanti notaris akan membuatkan apa? Akte pernyataan keputusan rapat, ya. Karena di notulen rapat itu pasti nanti di situ disebut siapa yang diberi kuasa untuk menotarilkan, ya. Nah, ini yang hati-hati, ada jangka waktunya 30 hari, ya. Jadi dari tanggal notulen rapat sampai dengan dibuatnya akte PKR itu paling lambat 30 hari, ya. Jangan lebih. Tidak boleh lebih dari 30 hari. Kemudian setelah akte PKR-nya itu kita buat, lah harus dilihat lagi, dimintakan persetujuan atau cukup diberitahukan. Kembali lagi ke pasal 21, ya, ayat 2 dan 3. Oh, saya ini ngurus apa ini saya? Oh, persetujuan. Oh, pemberitahuan. Tetap harus diingat, ada jangka waktunya juga, berapa? 30 hari. Ya, 30 hari dari tanggal kita membuat PKR, ya. Dari tanggal kita membuat akte pernyataan keputusan rapat, yang berarti ini adalah akte pihak, ya, partis akte. Bagaimana kalau akte berita acara rapat? Sama, dari akte berita acara rapat dilihat acara rapatnya. Oh, acara rapat ini dimintakan persetujuan atau cukup diberitahukan, itu juga sama ya, waktunya 30 hari. Bagaimana Bu Dwi kalau ternyata lebih dalam praktek, ya dalam praktek saya buatkan akte namanya akte penegasan. Walaupun sebetulnya ini saya amat sangat tidak suka, ya, tapi sekian lama saya praktek, angkanya di bawah 5 akte lah. Maksudnya nggak sampai banyak, ya, karena memang harusnya tidak sampai seperti itu, ya, jangan sampai kelewat dari 30 hari, ya. Kemudian pasal 30, ya, setelah diminta, jadi setelah disahkan, kemudian kalau ada perubahan diberitahukan atau dimintakan persetujuan, kemudian ada pengumuman dalam berita negara, ya. Jadi kalau sekarang sudah enak, untuk BNRI bisa juga online, ya. Kalau dulu kan manual berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, ya. Tapi kalau sekarang bisa online. Dikirim 2 bulan. Tapi selesainya kurang lebih sekitar 2 bulan. Ya, dikirim langsung ke kantor kita. Mohon maaf ya kalau untuk yang kaitannya teknis apa pengumuman dan sebagainya saya tidak paham. Itu biasanya karyawan, saya belum belajar, ya. Jadi mungkin Rizky dinaikkan apa? Nah, jadi pasal 30 ini mengatur mengenai pengumuman, ya. Kemudian dilanjut lagi mengenai modal dan saham. Nah, jadi mengenai modal dan saham diatur di pasal 31 sampai dengan 34, ya. Jadi modal ini ada 3 ya strukturnya. Ada modal dasar, modal ditempatkan, sama modal di setor. Kalau dulu ada ketentuan modal dasar kan minimal 50 juta, sekarang enggak ada, bebas ya. Tapi ketentuan bahwa modal ditempatkan sama disetor 25% dari modal dasar tetap harus ada, ya. Jadi berapa yang disetor, yang ditempatkan dari setor minimal 25% dari modal dasar dan tidak dapat diangsur, ya. Apa buktinya? Buktinya adalah penyetoran, ya, bukti setor ya, itu ada 3, bisa bukti setor, bisa laporan keuangan, ya, bisa neraca. Nah, ini menunjukkan bahwa pemegang saham ini memang setor, ya. Kemudian penyetoran saham ini bisa dalam bentuk uang, ya, dilanjut, atau dalam bentuk lainnya, ya. Jadi penyetoran saham bisa dalam bentuk uang atau bentuk lainnya. Dilanjut, dinaikkan. Mbak Rizky. Nah, jadi penyetoran saham bisa dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya. Ya, artinya bentuk lainnya ini ada misalnya benda tidak bergerak. Ya, ini yang saya sedang melakukan. Ini kebetulan saya dapat klien, kemudian penyetoran sahamnya dalam bentuk merek. Ya, makanya kemarin saya tanya, dari kemarin saya ikut
ikut webinar yang di Jakarta itu, tapi memang jawabannya memang saya harus masih belajar lagi. Jawabannya masih ngambang-ngambang gitu. Jadi saya memang masih harus belajar sendiri bagaimana kalau PT ini penyetorannya dalam bentuk merek ya. Jadi saya memang masih harus belajar ke sana kemari supaya bisa saya laksanakan. Jadi kalau benda tidak bergerak diumumkan dalam surat kabar ya, 14 hari setelah akte ditandatangani, atau setelah, kalau itu perubahan ya setelah RUPS memutuskan penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak tersebut. Itu harus appraisal ya, diappraisal oleh appraisal independen yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Ya. Kemudian nanti ada dibuatkan akte inbrank, ya, akte inbrank PPAT. Kemudian sertifikatnya dibalik nama ke atas nama PT. Ya. Tentunya kalau hak milik ya dijadikan hak guna bangunan dulu. Ya. Akhirnya larinya ke perizinan, harus ada izin lokasi dan sebagainya. Ya, pertek dulu, pertek dari BPN, baru ada izin lokasi, baru sertifikat diturunkan haknya, baru dibuatkan akte inbrank PPAT, bayar pajak, balik nama. Ya, itu kalau yang disetor dalam bentuk benda tidak bergerak. Ya, dilanjutkan. Nah, pasal 35 ini ya. Pasal 35 ini itu ya alhamdulillah saya sudah melakukan beberapa kali ya, beberapa kali. Ini pasal 35 ini kadang membawa rezeki juga. Karena seringkali mungkin notaris enggak menerima gitu loh. Padahal sebetulnya bisa dilakukan di pasal 35 ya. Jadi hak tagihnya siapa? Hak tagih pemegang saham ya. Itu dikompensasi sebagai penyetoran atas harga saham ya yang diambil dengan persetujuan RUPS. Jadi kalau mau menggunakan pasal 35 ini aktenya ada 2 ya. Jadi yang pertama rapat dulu, tetap RUPS dulu, tapi acara rapatnya cuma 1. Acara rapatnya apa? Menyetujui ya, menyetujui bahwa hak tagih pemegang saham ya, namanya siapa ya, sebesar berapa itu dikonversi atau dikompensasi menjadi setoran modal. Ya, ini rapat yang pertama. Kemudian nanti yang rapat kedua, di acara rapatnya ditulis ya bahwa si A ini setor sebesar sekian, dengan cara apa? Mengkompensasi hak tagihnya ya, dan telah disetujui oleh pemegang saham berdasarkan rapat umum pemegang saham. Jadi kalau mau menggunakan pasal 35 itu aktenya 2. Akte yang kedua itu yang nanti baru diberitahukan atau dimintakan persetujuan ke Dekumham. Tapi RUPS yang pertama itu dilekatkan ya atau diuraikan ya. Kalau itu notarial ya diuraikan, kalau di bawah tangan notulen saja ya dilekatkan. Tapi yang dimintakan pemberitahuan atau persetujuan itu yang RUPS kedua. Ya, itu kalau kita mau menggunakan pasal 35. Kemudian penambahan modal itu biasanya disebut peningkatan modal, sama ya dengan persetujuan RUPS. Kemudian ada pengurangan modal, kemudian ada saham. Ya, saham ini itu adalah sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor. Investornya adalah pemegang saham ya. Kemudian klasifikasi saham. Nah, ini macam-macam ya klasifikasi saham. Saya yang hati-hati yang B ya, yang saham tanpa hak suara ya. Kenapa? Karena kalau kita harus tahu sahamnya ini klasifikasinya apa. Karena apa? Kalau sudah saham tanpa hak suara, hati-hati di penghitungan quorum kehadiran sama quorum pengambilan keputusan, nanti keliru ya. Dalam praktek, kemarin mungkin disampaikan waktu saya ke webinar apa ya, kalau PMA itu saya, mungkin nanti saya email juga ya di Rizky, jadi PMA itu ada klasifikasi saham seri. Ya. Kenapa sahamnya seri? Itu lebih ke arah perbedaan kurs waktu setor. Ya. Jadi waktu pertama pendirian kursnya sekian. Makanya untuk PMA ada yang hanya pakai disebutkan nilai rupiah saja, ada yang sama dolar ya, dalam bentuk dolar. Jadi kalau kursnya beda, akhirnya sahamnya menjadi seri A, seri B, seri C gitu.
hanya karena klasifikasinya hanya karena adanya perbedaan kurs, ya, penyetoran saham. Dilanjut. Kemudian, nah ini yang hati-hati ya, cara pemindahan saham memang tidak diatur harus dalam akta notaris, ya, tidak diatur. Tapi hati-hati ya, karena apa? Menjual saham itu memindahkan saham. Ini artinya menghilangkan hak orang lain, ya. Arahnya kan menghilangkan hak, ini lebih rawan. Kenapa? Takutnya tanda tangannya dipalsu, ya kan? Karena apa? Memang tidak ada ketentuan kewajiban harus dengan akte notaris. Artinya dengan akte di bawah tangan boleh. Cuma kita hati-hatinya apa? Akte di bawah tangan kemudian dipalsu itu yang susah. Karena apa? Menghilangkan haknya pemegang saham, ya. Yang selanjutnya ini organ perseroan. Nah, ini yang hati-hati. Ini yang mengenai organ perseroan terbatas itu ada 3, RUPS, direksi, sama dewan komisaris. Ya. Saya seringkali ketika menyampaikan materi, maber gitu ya, seringkali bertanya, siapa yang mewakili PT? Seringkali dijawab bahwa yang mewakili PT adalah direktur. Ya. Yang mewakili PT adalah direktur. Coba nanti sama-sama belajar, ada enggak kalimat di Undang-Undang PT atau di anggaran dasar yang menyatakan bahwa perseroan diwakili oleh direktur. Kalau kita cari kalimat itu pasti tidak ketemu. Kenapa? Karena organnya PT itu bukan direktur. Organnya PT adalah direksi. Ya. Baru direksi, karena ini subjek hukum fiktif, ya, baru direksi itu diwakili oleh direktur. Sehingga kalau membuat komparisi itu direktur ya menjalankan jabatannya sebagai direktur, demikian sah mewakili direksi karenanya mewakili untuk dan atas nama PT ya. Jadi yang mewakili PT itu sebetulnya organnya direksi bukan direktur ya. Tapi karena fiktif, subjek hukum fiktif, direksinya diwakili oleh direktur. Terus mohon maaf, kalau membuat akte PT juga harus konsisten. Artinya konsisten gini, saya seringkali menemui yang diangkat pertama kali sebagai direksi. Tuan Agus, direktur operasional. Tuan Budi, direktur produksi. Nah, ini tidak konsisten. Kenapa? Coba dilihat di anggaran dasar. Ada enggak ketentuan atau penyebutan direktur operasional, direktur produksi? Pasti enggak ada. Ya. Jadi sesuaikan, kalau misalnya kliennya minta, Bu, ini saya disebut presiden direktur, misalnya. Itu di anggaran dasar sesuaikan. Ya. Karena apa? Kalau yang secara umum kalimatnya adalah direksi diwakili direktur. Ya. Kalau diangkat lebih dari direktur, yang satu disebut direktur utama. Kan gitu. Tapi kalau orangnya minta disebut presiden direktur, kata direktur utama diganti aja presiden direktur. Ya. Jadi biar konsisten antara isi akte sama akhir akte, sebelum akhir akte mengenai pengangkatan direksi. Sama, misalnya komisaris mau disebut presiden komisaris, di dalam akte juga dirubah. Ya. Jadi jangan di dalam aktenya, apabila diangkat lebih satu direktur atau diangkat lebih dari komisaris, misalnya disebut direktur utama atau disebut komisaris utama, tapi di belakang disebut presiden komisaris. Ya. Atau disebut ada malah yang disebut sesuai permintaan klien mungkin ya. Jadi ada disebut direktur produksi, direktur pemasaran. Nah, ini akhirnya aktenya menjadi tidak konsisten. Ya. Kemudian Dewan Komisaris ya. Jadi Dewan Komisaris ini sifatnya majelis ya. Mungkin kalau dulu disetujui satu orang boleh, sekarang nggak boleh ya. Jadi persetujuan komisaris itu harus Dewan Komisaris, berarti sifatnya majelis, semuanya harus setuju, ya. Beda sama direksi, asasnya kolegial, ya. Jadi direksi beberapa orang diwakili satu sudah boleh, yang satu tidak perlu memberi kuasa, ya. Kemudian untuk RUPS, nah ini RUPS ini yang paling penting mindsetnya adalah bahwa kalau mau rapat itu perlu dilakukan pemanggilan lebih dahulu, ya, dengan surat tercatat atau melalui koran 14 hari sebelum rapat, tanggal
tanggal penyampaian sama diterima tidak dihitung, ya. Tapi ya, tidak melakukan panggilan boleh enggak boleh. Apa syaratnya? Ya, apa syaratnya? Semua setuju, ya, setuju dengan suara bulat. Artinya semua ini siapa? Pemegang saham, ya. Jadi kalau pemegang saham setuju dengan suara bulat, maka tidak perlu panggilan, tidak apa-apa, ya. Rapat bisa dilaksanakan dimanapun. Nah, ini yang hati-hati. Rapat bisa dilaksanakan dimanapun, yang penting di wilayah Indonesia, ya. Jadi kalau itu mungkin yang di bawah itu ada ya, tempat RUPS diadakan, ya. Pertama, di tempat kedudukan. Kedua, di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha. Boleh enggak disimpangi nomor 1 dan 2? Boleh. Syaratnya apa? Nah, hadir diwakili semua pemegang saham setuju. Itu pun masih ada aturannya. Tempat rapat harus di wilayah Indonesia. Ya. Jadi, misalnya kita ini sudah tahu ya. Oh, pemegang saham yang satu di Taiwan. Ya. Pemegang saham yang satu istilahnya apa? Pemegang sahamnya itu ada di luar negeri. Ya. Kalau kita sudah tahu seperti itu, jangan dibuatkan notulen rapat. Kenapa? Kan ini sudah diatur ini di ketentuan mengenai RUPS. Ya. Kalau semua pemegang saham hadir, ya, dan menyetujui dengan suara bulat, rapat bisa dilaksanakan dimanapun, yang penting di wilayah Indonesia. Padahal kliennya sudah bilang, pemegang saham yang satu di Taiwan, kok masih dibuatkan notulen rapat. Berarti kan tidak mungkin rapat. Nah, bagaimana caranya? Lihat pasal 91 mengenai sirkuler. Ya. Jadi kalau kita ini sudah tahu bahwa ada yang tidak di Indonesia, ya jangan dibuatkan notulen rapat, dibuatkanlah sirkuler. Tapi sirkuler pun harus hati-hati juga. Artinya notaris ini memang tidak perlu menggali kebenaran material, tapi kehati-hatian tetap penting, ya. Artinya apa? Kita ini selalu kan takutnya tanda tangannya palsu, itu aja, ya. Takutnya tanda tangan notulen rapat atau sirkuler itu dipalsu, ya. Jadi kalau sirkuler juga yang berlaku yang mana? Yang tanda tangan paling akhir. Itu berarti keputusan itu diambil kapan? Tanda tangan yang paling akhir. Jadi kalau kita misalnya membuatkan, itu diinfokan kepada klien bahwa setiap pemegang saham yang tanda tangan di sirkuler, tolong diberi tanggal. Ya, karena tanggal itu penting buat kita. Kenapa? Karena keputusan itu berlakunya kapan? Tanggal terakhir pemegang saham tanda tangan. Itu kalau sirkuler, ya. Kemudian ini saya reverse saja ya, mungkin agak cepat-cepat waktunya ini. Nanti nggak apa-apa belajar lagi, monggo. Kemudian bentuk RUPS itu ada 2, RUPS tahunan sama RUPS luar biasa. Kenapa sih kok disebut luar biasa? Luar biasa ini lebih ke arah waktu, ya. Artinya apa? Bisa dilaksanakan sewaktu-waktu, ya, tidak tahunan, tapi sewaktu-waktu diperlukan. Makanya disebut luar biasa. Jangan salah menyebut rapat umum luar biasa pemegang saham. Salah ya, itu dulu. Itu yang Undang-Undang Lama nomor 195. Kalau yang sekarang rapat umum pemegang saham luar biasa, bukan rapat umum luar biasa pemegang saham. Kadang masih kebalik-balik, ya. Jadi rapat umum pemegang saham luar biasa. Luar biasa itu apanya kok luar biasa? Waktunya. Karena sewaktu-waktu dilaksanakan bisa, karena dibutuhkan, ya. Kemudian naik lagi, Mbak Rizky ke atas. Ya. Terus. Kemudian terkait penyelenggara RUPS, ya, lagi Mbak Rizky kurang naik ya, terus. Nah, udah agak cepet-cepet, nggak apa-apa, kurang sedikit. Jadi penyelenggara RUPS itu inisiatif direksi, ya. Kemudian atas permintaan pemegang saham atau dewan komisaris itu ada ketentuannya. Nah ini yang harus hati-hati mengenai apa? Quorum RUPS, ya. Bedakan antara quorum kehadiran rapat, ya, sama quorum pengambilan keputusan rapat, ini berbeda, ya.
ada ketentuan kalau pemungutan suara, pemegang saham tidak boleh memberi kuasa kepada tidak boleh memberi kuasa kepada direksi, dewan komisaris dan karyawan perseroan. Kan ada ketentuan itu ya. Jadi kalau pemungutan suara tapi kalau ketika quorum kehadiran dia dihitung. Tapi pemungutan suara dia tidak dihitung. Kenapa? Karena quorum itu ada dua, quorum kehadiran rapat sama quorum pengambilan keputusan. Harus dibedakan ya. Kemudian saya lanjutkan langsung aja. Oh ini pasal 91. Lanjut. Nah ini pasal 91. Ini pergunakan ya. Pergunakan pasal 91. Pasal 91 sirkuler ini masuk nanti aktenya tetap akte pihak ya, bukan relas akte ya. Jadi pemegang saham ini bisa mengambil keputusan ya, tidak melalui forum rapat ya, dikirim secara tertulis ya, dikirim secara tertulis, ditandatangani oleh semua pemegang saham. Tanda tangan yang paling akhir itulah yang dianggap keputusan itu diambil ya. Jadi kalau semuanya setuju, maka keputusan itu mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti halnya keputusan rapat umum pemegang saham biasa. Ya. Jadi semua tanda tangan, jangan lupa tanggalnya ya, tanggalnya jangan lupa ketika tanda tangan. Kemudian mungkin ke langsung direksi. Organnya yang kedua direksi. Nah, kalau kaitannya sama direksi ya, kaitannya sama kita itu tadi, perbuatan hukum itu ada dua. Perbuatan hukum beheran sama perbuatan hukum basiking. Ya. Kalau perbuatan hukum beheran terkait kita, lihat pasal 12 Anggaran Dasar, lihat pasal 102 Undang-Undang PT. Ya. Karena yang membatasi kewenangan direksi itu selain anggaran dasar PT, ya, selain anggaran dasar PT, undang-undang PT, juga artinya anggaran dasar di sini juga apa? Maksud dan tujuan, ya. Maksud dan tujuan itu bisa membatasi kewenangan direksi. Contoh ya.